FM Mercury, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir kembali menemani Anda ya. Selama kurang lebih 1 jam, sahabat, kita akan membahas seputar kesehatan, dan setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Mercury. Dan Anda bisa stay tune juga di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini melalui aplikasi on airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Selain audio di websitenya Mercury, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, secara visual di visual radio di websitenya Mercury ya, sahabat. Dan Anda juga bisa sharing atau bertanya bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096, sahabat. Untuk edisi kali ini di Rabu 4 September 2024, kita akan membahas seputar gangguan haid bersama dengan Dr. Hendra S. Ratsmawan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar, Dr. Hendra? Alhamdulillah baik, Mbak Yanti. Terima kasih ini sudah menyempatkan waktu ya di tengah kesibukan beliau untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema gangguan haid ini. Kalau kita bicara tentang gangguan menstruasi atau gangguan haid, ini merupakan kondisi yang tentunya bisa mempengaruhi siklus haid dari para wanita, dan ini tidak hanya berdampak pada masalah fisik, tapi juga ternyata bisa pada kesejahteraan emosional serta sosial dari para perempuan ini ya. Dan sahabat, sebelumnya terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan di setiap perjalanan Rumah Sehat Surabaya di hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 ini ya. Dok, berkaitan dengan menstruasi, mungkin kita sahabat-sahabat Mercury juga harus tahu, menyamakan persepsi berkaitan dengan kondisi menstruasi itu atau pengertian dari menstruasi itu apa terlebih dahulu, dokter. Baik, Mbak Yanti, terima kasih. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, betul. Jadi gini, menstruasi itu apa? Kalau orang zaman dulu ya, dulu itu kan mikirnya darah kotor yang ada di seluruh tubuh dikeluarkan setiap bulan. Ya. Jadi kalau enggak keluar, badannya jadi sakit-sakit, pegel dan lain-lain ya. Sebetulnya menstruasi itu adalah luruhnya dinding rahim. Jadi dinding rahim itu setiap bulan dia menebal, keluar menjadi darah haid. Tujuannya apa? Dia untuk mempersiapkan apabila terjadi kehamilan. Jadi sebenarnya itu untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak terjadi kehamilan, sehingga terjadi perubahan hormon-hormon seperti biasanya itu, maka akan jadi luruhnya dinding rahim, itu yang disebut menstruasi. Seperti itu. Jadi bukan keseluruhan darah yang ada di tubuh kita itu keluar dari situ. Itu kan persepsi mitos ya, dan belum kalau paham seperti gitu. itu laki gimana seumur hidup dia enggak mens, gimana habis itu kotor semua darahnya ini. Jadi itu adalah luruhnya penebalan dari dinding rahim ya, sahabat, untuk betul. Persiapan kehamilan gitu ya. Jadi kalau tidak hamil ya itu akan luruh, yaitu turunnya darah ya, terjadilah menstruasi. Nah, kalau bicara tentang menstruasi ini kan pasti ada siklusnya atau fasenya. Yang normal atau yang baik itu yang seperti apa? Kadang kan kita ini normal-normal saja. Ini normal nggak sih siklusnya atau seperti apa sih yang normal dan tidak normalnya itu, dok? Betul. Jadi untuk tahu ini haidnya tidak normal, maka kita harus tahu ini yang haid yang normal dulu itu bagaimana, gitu ya. Jadi haid yang normal itu dilihat dari siklusnya. Jadi dari haid ke haid lagi. Itu berapa lama? Jadi normalnya ini konsensus ya, sekitar 21 sampai 34 hari atau 35 hari. Karena ada yang berbeda ya. Jadi kalau sekarang haid 21 hari lagi, sekarang sudah haid lagi, itu sebenarnya masih normal. Ya, catatannya dia teratur dan tidak ada masalah lain-lain ya. Jadi ada juga, makanya kalau 21 hari artinya kalau tanggal 1 haid, artinya tanggal 21 atau 22 dia sudah haid lagi. Artinya kan sebulan 2 kali nih jadinya. Tapi itu sebenarnya normal karena siklusnya memang seperti itu. Ya, pendek. Habis gitu dari jumlahnya. Jumlahnya itu berapa banyak sih. Kalau dari cc itu sekitar 70 sampai 80-an. Gampang-gampangannya itu biasanya ganti pembalut 2 sampai 3 pembalut. Bukan yang penuh ya, dan bukan yang cuman setitik gitu sudah ganti pembalut. Kalau kan ada yang cician betul. 2 titik 3 titik ganti pembalut itu bisa berkali-kali. Artinya yang normal itu sekitar 2 sampai 3 kali ganti pembalut sehari.
Terus tadi lamanya itu 2 sampai 9 hari. Ada yang bilang lagi 3 sampai 7 hari. Jadi intinya antara segitu aja lah. Antara 2 sampai 9 hari masih kita bisa bilang ini masih wajar. Terus apabila ada nyerinya itu biasanya hari pertama aja atau hari kedua. Tidak sebelum haid, beberapa hari sebelum haid sudah nyeri, atau sampai haid selesai bahkan berhenti masih ada nyeri, lah itu berarti ada sesuatu. Seperti itu. Berarti untuk lamanya itu untuk 3 hari sebenarnya masih dikatakan normal ya. Kadang kita wah kok cuma 3-4 hari ya, jangan-jangan nggak normal. Itu sebenarnya masih normal ya dok ya. Cuman tadi jumlahnya tadi kalau cuma 2 hari teman 2-3 titik tok nggak keluar lagi, lah itu nggak normal. Tapi kalau jumlahnya sehari bisa 2-3 pembalut atau 70 sampai 80 mili, itu berarti masih normal. Gitu. Kadang kan ada beberapa yang hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga itu benar-benar seperti deras sekali gitu ya dok. Betul. Tapi setelahnya mungkin hanya coklat atau lendir dan lain sebagainya, itu berarti normal ya. Masih normal. Jadi nggak masalah. Jadi cuma 4 hari, tapi hari pertama, hari kedua banyak banget ya. Habis itu tinggal sikit-sikit ya. Atau yang cuman flag-flag gitu ya. Betul. Pokoknya selama masih rentan waktu itu di bawah 7 hari atau 9 hari masih oke. Itu masih dikatakan normal berarti ya. Normal. Jadi jangan terlalu wah ini biasanya kan 5 sampai 7 hari. Tidak. Kecuali memang biasanya segitu terus, misalnya 7 hari terus kali ini kok cuma 2 hari atau 3 hari, lah itu mungkin ada sesuatu. Atau biasanya 7 hari terus, lah ini kok sampai 10 hari, 9 hari, berarti mungkin juga itu ada sesuatu. Pokoknya berbeda dari yang biasanya. Biasanya, karena setiap orang beda-beda. Kadang-kadang berat badan mempengaruhi loh. Ada yang kurus banget itu mensnya dikit, ada yang memang obes atau overweight itu mensnya jadi banyak dan lama seperti itu. Jadi memang bergantung dari kondisi masing-masing ya, tidak disamaratakan karena setiap orang berbeda. Makanya ada range-nya itu tadi. Jadi itu ya sahabat. Jadi tapi kalau ada sesuatu hal yang berbeda dari biasanya, itu akan lebih baik langsung diperiksakan atau ditanyakan ke ahlinya ya dok ya. Itu akan lebih baik. Nah itu siklus menstruasi yang baik atau yang normal. Kalau kita bicara yang gangguan dok, jenisnya atau yang masuk kategori gangguan menstruasi seperti yang tadi salah satunya yang dokter katakan lebih dari 10 hari kemudian tidak berhenti-berhenti atau seperti apa saja dok? Jadi gangguan haid itu ada 2. Yang satu tidak haid sama sekali. Yang kedua haidnya kacau, banyak atau sering atau sedikit-sedikit tapi terus-terusan. Ya ada 2 tadi ya. Yang tidak haid sama sekali itu pun kita bagi 2. Mulai dia awal masih biasanya haid itu anak umur berapa sih? SD kelas 4, 6 10-11 tahun ya umur segituan mulai haid kan. Itu ditunggu sampai usia 14 tahun dia belum ada haid. Nah ini berarti ada sesuatu. Ya itu istilahnya amenorrhea sekunder. Nah ini harus dicari kenapa. Atau yang memang sudah haid seperti wanita pada umumnya biasa haid, tapi ini kok sampai 3 bulan ditunggu dia tidak mens. Nah ini namanya amenorrhea sekunder. Jadi sudah pernah haid tapi tidak haid sama 3 bulan lebih. Itu gangguan haid yang pertama, tidak haid. Gangguan haid yang kedua, haidnya kacau. Haidnya kacau apa? Di luar siklus yang tadi saya sampaikan. Misalnya, ini lebih dari 9 hari ini masih haid. Atau flag-flag terus lebih dari 9 hari. Atau ada nyeri, namanya dysmenorrhea, nyeri haid. Nyeri yang berlebihan, lebih dari 2 hari. Atau selama haid nyeri sampai tidak bisa aktivitas. Itu sebaiknya diperiksakan, itu termasuk gangguan haid. Terus tadi jumlahnya banyak tahu-tahu ya karena salah satu yang bisa menyebabkan haidnya banyak itu ada tumor kandungan yang kita kenal dengan istilah mioma. Ada penyebab lain sih, polip dan lain-lain, tapi yang paling sering mioma. Nah, kalau sudah ada yang di luar haid normal yang tadi saya sampaikan, berarti ini haid yang tidak normal. Jadi ada tadi tidak haid dan haidnya kacau. Haidnya kacau di luar haid normal yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi itu yang dikategorikan menjadi gangguan menstruasi ya sahabat, karena kan kita sebagai perempuan harus paham ini berhubungan dengan kesehatan reproduksi juga gitu ya dok ya. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Dan kalau kita bicara penyebab dari gangguan mens, apakah karena memang ini genetik
Kadang orang genetik ibunya seperti itu, mungkin sama dengan ibunya, atau ini ada hubungan berkaitan dengan obesitas atau gaya hidup, atau seperti apa kalau kita bicara tentang gangguan mens, apalagi di era seperti sekarang ini semuanya serba instan, Dok. Katanya itu juga mempengaruhi gitu. Seperti apa, Dok? Gangguan haid ini nanti kita bedakan ya. Memang karena ada masalah genetik atau masalah anatomi, misalnya kelainan pada rahim, sama masalah hormonal. Tiga ini. Yang paling sering hormonal problem, paling sering. Tadi sudah disebutkan, ternyata lifestyle itu sangat berpengaruh. Kurangnya exercise, olahraga, terus makannya tadi itu juga disebutkan junk food, terlalu banyak mengandung lemak, kolesterol, pokoknya lemak-lemak, ya itu ternyata meningkatkan hormon estrogen dalam tubuh, sehingga dia mempengaruhi keseimbangan hormon. Ya tadi olahraga, makanan, berat badan berpengaruh juga. Kenapa? Karena semakin tinggi body mass index-nya atau indeks massa tubuh, maka resiko gangguan haid itu semakin tinggi. Biasanya haidnya kacau. Ada juga yang berhubungan dengan penyakit namanya SOPK, kalau pernah dengar ya, sindroma ovarium polikistik. Ini paling sering yang menyebabkan gangguan haid. Salah satu cirinya ya tadi itu. Tapi tidak semua ya, tapi kebanyakan overweight atau obesitas. Itu berpengaruh terhadap SOPK, sehingga nantinya akan juga berpengaruh terhadap kesuburan. Jadi pada wanita yang overweight, obesitas, dia mengalami SOPK tadi akan sulit hamil. Nyambungnya ke situ. Ya. Jadi memang sekarang mengarahnya pada lifestyle karena berhubungan dengan hormon yang bisa mengacaukan siklus itu tadi ya, Dok, ya. Dan itu semakin mudah dialami karena anak-anak dibiarkan dengan makanan-makanan sudah terpapar gitu ya, Dok. Sayang sama anak, setiap anak minta dibelikan. Sebenarnya itu bukan sayang, tapi menyerumuskan kalau bilang. Harus karena punya. Kalau anak kecil gemuk itu lucu katanya. Lucu tapi ya kasihan. Itu resiko sebenarnya. Ya, Dok, ya. Iya, resiko banyak penyakit. Jadi itu yang banyak menyebabkan ya sahabat gangguan menstruasi, dan itu ujungnya adalah gangguan kesuburan. Dan itu yang jadi problemnya berkaitan dengan gangguan haid. Jadi sekecil apapun perubahan berarti yang kita alami gitu ya, Dok, untuk para perempuan terutama, sekecil apapun kalau tidak seperti biasanya memang harus selalu dikonsultasikan atau seperti apa, Dok? Paling enggak kita menyadari bahwa kondisi kita ini bagaimana. Jadi kita harus tahu ya, seperti mendengarkan edukasi seperti ini, membaca dan lain-lain itu fungsinya untuk meningkatkan awareness. Awareness itu maksudnya ini loh ada yang enggak normal pada diri saya. Saya harus tanya atau periksa paling enggak. Ya, termasuk untuk pengetahuan seperti ini kan penting bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman. Kalau ada sesuatu ya kita akan sampaikan, loh kok gini sih? Kan banyak sekali yang pasien yang datang ke tempat saya, Dok, saya katanya teman saya kok gini, saya disuruh periksa. Dia sendiri ternyata tidak sadar. Yang tahu temannya disuruh periksa ternyata memang ada masalah. Tapi itu. Di orang kita juga ada anggapan itu kalau orang yang belum menikah ke obgyn itu adalah hal-hal yang tabu. Iya, padahal betul. Itu untuk kesehatan ya, Dok, ya. Itu yang harus direduce, bahwa kalau kita pengen sehat berkaitan dengan reproduksi terutamanya ya sahabat, kita harus mulai aware, dan kita juga harus mereduce bahwa, dan juga mengedukasi masyarakat bahwa tidak ada yang tabu kalau berkaitan dengan kesehatan reproduksi gitu ya. Itu yang harus diedukasikan terus, meskipun pada anak itu akan lebih baik kalau teredukasinya sedini mungkin ya, Dok, ya. Betul. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat. Sebelum saya menanyakan juga berkaitan dengan gangguan mens ini, apakah ada gejalanya, apakah nyeri yang berlebihan, kemudian sampai bikin hampir pingsan, nyeri yang tidak terelakkan, itu apakah juga merupakan salah satu indikasi sebuah penyakit yang berawal dari gangguan menstruasi? Tetap stay tune di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya, dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Hendra S. Ratsmawan SPOG berkaitan dengan seputar gangguan haid di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messengers di 08173096 ya.
96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 4 September 2024 ini bersama dengan Dr. Hendra S. Ratsmawan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita sedang membahas tema seputar gangguan haid, sahabat. Dan Anda bisa bertanya di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp Messengers, Dok, dari Mbak atau Ibu Anita ini. Saat mens pasti merasakan sakit seperti diremas-remas, Dok, perutnya. Apakah itu sudah masuk gangguan menstruasi ya, Dok? Dan apakah itu mulai harus diperiksakan atau seperti apa ya, Dok, baiknya? Umurnya enggak disampaikan tadi? Tidak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, langsung saya jawab ya. Jadi yang seperti saya bilang, nyeri haid itu kalau awal atau hari kedua aja masih wajar. Tapi kalau lebih dari itu maka harus dicek, diperiksakan kira-kira penyebabnya apa. Nanti kalau sudah dicek ternyata selama pemeriksaan tidak ada masalah, berarti itu normal-normal aja. Karena nyeri haid itu ada dua, primer, sekunder. Kalau primer itu karena lonjakan hormon yang bisa dirasakan oleh semua orang, cuman derajatnya beda-beda. Ada yang cuman kemeng-kemeng biasa, ada yang sampai pengen ngamuk, ya lihat orang nggak iso nonton uang, nggak bisa lihat orang karena nggak enak, itu bisa. Yang sekunder itu karena penyakit lain yang menyebabkan nyeri, miom, kiste, endometriosis, itu semua bisa menyebabkan. Salah satunya juga infeksi, infeksi kandungan istilahnya. Itu bisa menyebabkan. Jadi kalau ini dirasa mengganggu dan sudah berlangsung lama, nggak ada salahnya juga diperiksakan. Itu ya. Untuk Ibu atau Mbak Anita. Kita ke nelpon terlebih dahulu. Selamat siang, Merkuri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sumarwito? Baik. Alhamdulillah. Monggo Pak. Ya, gangguan haid atau juga itu apa karena juga kejiwaan. Kejiwaan begini ya. Psikologis gitu ya Pak ya? Ya, ada orang itu dipaksa kawin, ya, tidak dengan pacarnya. Jadi dia tidak cinta, tapi ya wes aku nurut wong tua atau dulunya itu dia pacaran dengan beda agama, tapi saiki dikawinno ya sing seagama. Itu gak gelem, betulnya gak cinta, gak anu. Terus jadi apa itu dia sudah rajin olahraga, semuanya normal semua, tapi si dokter itu juga ngomong, ini sebetulnya normal, ini juga ada apa itu untuk, jadi kan berarti kalau anu kan tidak bisa hamil kan itu. Itu sudah normal semua, tapi gak cinta aku anu. Kan orang itu perkawinan kan harus saling cinta toh. Gak cinta itu jadi ya itu diperiksa juga normal semua. Kenapa kok bisa begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarwito. Ya ini istilahnya dipaksa kawin terus nggak haid ya. Mungkin Siti Nurbaya dulu gitu juga ya. Nggak mens juga ya karena dipaksa sama Datuk Marini. Jadi begini, harus betul-betul dipastikan tidak ada kelainan fisiologis. Tidak cukup hanya dengan USG saja. Harus melalui pemeriksaan hormon. Terkadang ada dokter yang memang melihat hanya dari fisiknya aja. Di USG normal, usianya masih oke, tidak ada masalah, tidak ada kiste, tidak ada miom, normal tidak apa-apa. Tapi kita jangan lupa harus memeriksakan laboratorium. Kita harus periksa hormonnya. Ada hormon estradiol atau estrogen, hormon FSH, hormon AMH namanya, anti-Mullerian hormon. Itu semua berkaitan dengan gangguan haid. Karena ada ternyata yang dibilang menopause dini pada usia muda. Memang ada gangguan pertumbuhan di kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon tadi. Itu harus dicek ya Pak Sumarwito. Kalau semua itu sudah dicek semua ternyata normal. Nah, memang namanya stres itu bisa mengganggu hormonal. Stres jangankan yang dipaksa, stres karena ujian dan segala macam. Dok, anak saya 3 bulan enggak mens. Ternyata dia bingung ujian, stres gini atau stres ditinggal pacarnya dan lain-lain. Itu berpengaruh. Bahkan obat depresi pun, ini kan stresnya. Ini obat depresi kan obat untuk hormon di otak ya. Itu juga akan memengaruhi haid. Jadi pastikan secara laboratoris normal, secara fisik normal.
Kalau ini semua normal memang tidak haid, maka diberikan obat-obatan biasanya akan muncul haid. Tapi kalau hormonnya tidak normal, meskipun dokternya ngasih obat segala macam, biasanya ya tidak akan muncul haid. Ya, tapi memang depresi, stres dan lain-lain sangat berpengaruh. Jadi tidak hanya secara fisik atau kasat mata, tapi juga kadang ada pengaruh-pengaruh secara psikologis gitu ya, Dok ya. Bisa banget, bisa banget. Itu bisa mempengaruhi dari hormonal gitu ya, sahabat. Dan kalau bicara stres ya itu bisa kemana-mana gitu. Dok, kita bicara berkaitan dengan gangguan mens ini. Apakah ada gejalanya dari gangguan mens ini yang sebenarnya sudah bisa diketahui di awal, atau berkaitan dengan faktor resiko yang berhubungan juga dengan gangguan mens ini seperti apa, Dok? Oke, baik. Kalau kita ngelihat anak kecil misalnya, oh nanti ada apa istilahnya deteksi dini ya. Nanti haidnya pasti kacau segala macam. Itu sebenarnya deteksi dini tidak ada, tapi yang ada adalah kita melihat faktor resiko yang tadi disampaikan. Misalnya anak ini mulai kecil ya, sebelum dia menars itu haid yang pertama kali atau masuk pubertas pada wanita, dia ini gemuk, makannya sembarangan dan lain-lain. Gemuk ini salah satu faktor resiko penyebab gangguan haid. Even yang dia sudah pernah haid, terus ternyata tadi stres misalnya makannya tambah banyak, badannya tambah gemuk, haidnya jadi kacau. Ada juga anak yang ternyata bukan gemuk tok, ini kurusnya tidak normal, underweight. Itu ternyata bisa mempengaruhi hormon juga. Ada namanya amenorrhea hipotalamik. Jadi terutama pada ini kalau kita ngelihat atlet lari atau atlet yang cewek yang enggak ada lemaknya, tipis banget ya. Sama sekali enggak ada lemak, itu bisa enggak mens, itu sampai setahun lebih enggak mens karena dia enggak ada cadangan hormonnya. Karena lemak di tubuh, dalam tubuh ini dirubah menjadi hormon estrogen. Kalau habis atau istilahnya ya lung lead seperti itu, maka itu juga berpengaruh. Jadi harus diingat, overweight enggak bagus, underweight enggak bagus. Yang biasa-biasa aja yang oke. Yang normal yang gitu normal ya, Dok, ya. aja. Padahal orang melihatnya, wah ini badannya sehat karena betul. tidak ada lemaknya. Padahal lemak dibutuhkan untuk hormon estrogen kita gitu ya. Itu faktor resiko. Bukan berarti kalau kurus pasti gangguan haid atau gemuk pasti gangguan haid. Enggak, tapi faktor resiko karena yang kebanyakan seperti itu biasanya akan terjadi gangguan gitu. Berlebihan ataupun juga kekurangan itu juga sama-sama tidak baik ternyata ya, sahabat, bisa mengganggu hormon yang ada atau berkaitan dengan menstruasi ini. Nah itu berkaitan dengan faktor resiko. Kalau untuk gangguan mens pada remaja ataupun juga dewasa, ini ada perbedaannya nggak sih, Dok? Atau memang karena kan remaja mungkin pubertas baru tumbuh atau apa gitu, berbeda dengan gangguan menstruasi pada orang yang dewasa. Ada perbedaannya kah atau seperti apa, Dok? Kebanyakan pada usia menars atau yang tadi saya bilang pertama kali munculnya haid, sampai umur antara 19 sampai 20-an itu haidnya kadang-kadang masih belum stabil karena hormonnya juga masih belum stabil. Jadi nggak usah terlalu takut juga kalau misalnya, Dok ini haidnya kok 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, masih nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 3 bulan, misalnya 4 bulan, 5 bulan nak mens, padahal sebelumnya sudah normal, ya sebaiknya diperiksakan. Terus ada juga yang mensnya itu tadi sebulan 2 kali tapi sering siklusnya bukan 21 hari, tapi habis haid tidak lama dia flek-flek lagi, tidak lama haid lagi. Nah itu wajib diperiksakan. Atau yang lebih seperti 10 hari itu tidak berhenti-berhenti, itu juga. Itu biasanya pada remaja, pada anak-anak yang baru haid sampai umur 19-20-an. Itu diperiksakan kenapa? Karena satu, untuk melihat apakah ada masalah. Yang kedua, kalau yang haidnya sebulan sering, ya memang harus diobati. Kalau enggak kasihan dia nanti mens terus, nanti terganggu. Sedangkan anak, kita tahu anak remaja, anak usia masih kecil itu kan dia tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik, higienitasnya itu kurang baik, sehingga beresiko infeksi di daerah selangkangan dan lain-lain. Nah kalau berkaitan dengan pengobatan atau tata laksana maupun juga terapi dari gangguan haid ini biasanya akan seperti apa? Apakah intervensinya dengan obat atau diet kah? Atau kadang-kadang ada beberapa seperti apa, Dok?
Yang penting kita harus tahu penyebabnya dulu. Apakah ada gangguan anatomika? Ini taunya dari pemeriksaan ya. Gangguan anatomi. Ternyata di anatominya rahimnya itu normalnya 1, dia bisa jadi kayak 2 rahim. Ada tanduknya, bikornu misalnya. Ada selaputnya. Oh ternyata nggak bisa mens karena ada penghalangnya. Jadi ada muncul selaput. Ya, itu selaputnya harus dibuka. Ya, jadi harus diketahui penyebabnya dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, penyebabnya paling sering adalah hormonal. Kita harus pastikan ini benar hormonal. Hormonalnya kenapa? Apakah karena dia tadi mungkin depresi atau stres tadi, ataukah karena dia obesitas, ataukah karena dia minum obat-obatan tertentu. Misalnya ya untuk obat apa pada anak-anak itu juga kadang-kadang berpengaruh, atau pada orang dewasa. Itu kita lihat dulu penyebabnya. Nanti kalau memang diberikan obat hormonal tapi penyebab utamanya tidak dieliminasi, ya percuma, nanti akan muncul lagi. Jadi sembari diberikan obat hormonal oleh dokternya, maka akan diterapi dulu penyebab utamanya. Kalau obesitas, lifestyle, olahraga, makanya diatur dan lain-lain gitu. Jadi harus diketahui terlebih dahulu penyebabnya apa supaya penanganan juga lebih tepat gitu ya, Dok ya. Betul. Ini ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak Selvina. Ada teman yang minum soda, mensnya tuh jadi lancar. Tapi ada juga teman yang minum air kelapa, mensnya jadi lancar. Memang ada pengaruhnya kah, Dok, minuman-minuman tersebut dengan haid? Apa kalau konsumsi itu terus gak akan mengganggu haid kita ya, Dok? Secara itu sih nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Cuman kalau kita sudah percayakan sesuatu, kadang-kadang itu berpengaruh terhadap sistem hormon kita, psikologis pengaruh. Ada juga yang anakku berobat sama dokter ini, belum diobati, ketemu dokternya lu sudah sembuh. Kan banyak kita dengar seperti itu. Ya, ternyata psikologis sangat berpengaruh. Sebetulnya secara teori dia tidak ada hubungannya sih, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya, Bu Selvina. Ya kalau itu dikonsumsi selama tidak berlebihan mungkin ya, Dok ya, itu tidak akan mengganggu haid yang ada. Dok, adakah komplikasi yang menyertai berkaitan dengan gangguan menstruasi yang tidak tertangani karena nggak apa-apa dibiarin saja? Ada nggak komplikasi yang nantinya itu berujung fatality kalau gangguan haid tidak tertangani atau tidak langsung berkonsultasi gitu, Dok? Baik. Gangguan haid itu kan akibat. Kita harus tahu sebabnya apa. Nah, kalau sebabnya misalnya salah satunya keluar darah terus, ternyata ini bukan haid, ternyata ada masalah di sel-sel di rahim. Bisa aja ternyata ini kanker rahim. Bisa aja dia ternyata kanker mulut rahim. Nah, itu yang paling berbahaya sih ya kanker itu. Kalau penyebab lain misalnya kayak miom segala macam, miom itu tidak membunuh, istilahnya tidak membunuh secara langsung, bukan seperti kanker. Dia kalau gede mengganggu organ-organ sekitar, sehingga mengganggu ginjal dan lain-lain. Nah kalau itu sih tingkat fatality-nya sih tidak terlalu berat asal sudah bisa ditangani ya. Tapi kalau kita biarkan ternyata lama ternyata setelah diketahui ini kanker, ya stadiumnya sudah kadung lanjut. Nah ini beresiko untuk lebih susah untuk sembuh kalau penanganan kankernya terlambat seperti itu. Berbeda gitu ya, sahabat. Nah, ini pertanyaan dari Bu Dewi, apakah miom bisa terjadi pada wanita sebelum menikah atau bagaimana ya, Dok? Mohon penjelasan dan apa penyebab miom serta kista? Ya, sebelum menikah bisa. Ini tadi tidak disebutkan muda apa? Iya kan? Tidak. Umur 40 belum menikah juga bisa, umur 30 belum menikah ya bisa ya kan? Bergantung usia berarti ya, bukan status pernikahan gitu ya, Dok ya? Rata-rata sih usia-usia dewasa, usia-usia dewasa 25, 27 bisa. Dan kebanyakan miom itu sepertinya kayak genetik ya. Memang kayak saya pernah menangani ada seorang ibu yang terkena miom, anaknya, adiknya semua saya yang operasi karena dia ada miom. Jadi lebih mudah kalau ada genetiknya miom, lebih mudah muncul. Karena sebenarnya miom ini terjadi pada sekitar 50-55% wanita. Masalahnya ada yang menyebabkan gangguan apa enggak? Masalahnya ada yang gede apa enggak? Karena miom gede apa istilah kutil gitu di dalam itu namanya miom juga. Cuman ada yang gede ada yang enggak. Nah ini tadi pertanyaan apakah berbahaya atau
apa penjelasan atau penyebab miom dan juga penyebabnya kista? ya itu tadi penyebabnya itu termasuk kista. Jadi miom dulu ya. Miom ini yang ternyata ganas itu, miom itu ada yang ganas, tapi itu di bawah 3%. Artinya 95 sampai 98% itu miom itu jinak, karena seperti ada sesuatu yang lain. Kista. Nah, kalau kista ini penyebabnya macam-macam. Bisa kista endometriosis. Endometriosis dulu penyebabnya. Endometriosis tidak selalu menjadi kista, tapi kalau endometriosisnya ini nempel di indung telur bisa jadi kista. Atau memang karena resting cyst atau unruptured follicle. Jadi setiap bulan itu di ovarium selalu muncul kista yang nanti kistanya ini pecah dengan sendirinya, dari dalam kista ini muncul sel telur. Jadi itu sebelum jadi ovulasi itu muncul buletan, gambarannya ya kista gitu. Cuman ini normal 2 sampai 3 cm biasanya. Nanti dia pecah, nanti hilang sendiri. Nah, itu kista yang fungsional atau kista yang normal. Ada lagi yang kalau enggak pecah dari gede yaitu. Atau penyebabnya bisa kista keganasan. Kista keganasan macam-macam, germ sel tumor, epidermoid tumor, sel tumor dan lain-lain itu. Itu yang ahlinya Dr. Brahmana itu. Bosnya itu dia ahlinya sing aneh-aneh itu yang meten-meteni. Nah, intinya begini. Kalau ada miom, ada kista, dokter biasanya akan melihat ini beresiko ke arah ganas enggak, atau kira-kira berbahaya buat ibunya enggak. Kalau resikonya ke arah ganas, pasti akan dikonsultasikan ke dokter kandungan yang khusus onkologi tadi ya Dokter Brahmana tadi itu. Dan nanti biasanya kan dilihat, enggak semua kalau ini ganas pasti harus langsung dioperasi, enggak semua ternyata. Ada yang harus diobati dulu baru dioperasi. Ada yang cukup dengan obat, enggak perlu operasi. Tergantung stadiumnya juga gitu. Jadi kesehatan reproduksi kita tuh luar biasa ya. Macam-macam gitu ya, Dok ya. Jadi kita juga 50 sampai 60% ternyata semua wanita tuh bisa terkena miom, bergantung itu mengganggu atau tidak ya, berkaitan dengan fungsi dan lain sebagainya. Seperti itu sahabat, kalau kita bicara kista juga banyak sekali gitu ya penyebabnya atau seperti itu. Jadi yang jelas adalah mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya, Dok ya. Nah, kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Hendra S. Ratsmawan SPOG berkaitan dengan seputar gangguan haid sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 4 September ini, dan kita sudah berada di sesi yang terakhir di perbincangan seputar gangguan haid bersama dengan Dr. Hendra S. Ratsmawan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Tadi sudah banyak hal yang dibahas, juga sudah menjawab pertanyaan baik melalui telepon atau juga WhatsApp Messengers. Ini kalau kita bicara tadi kan terakhir pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan Dok berkaitan dengan gangguan menstruasi ini, apa yang bisa dilakukan para kaum perempuan ini, Dok? Ya, pencegahannya ya itu tadi harus tahu tentang faktor resikonya dulu. Jadi kalau kita sudah tahu faktor resikonya, salah satunya adalah lifestyle ya, kita sudah harus merubah dari awal. Sekarang ini sudah mulai marak ya olahraga. Saya lihat kan ada lari, ada sepedaan dan lain-lain. Ada poundfit. Apa itu? Poundfit, Dok. Oh iya ngerti. Ya, nah seperti itu penting sadarnya tentang kesehatan. Dan orang itu banyak juga yang ternyata ikut-ikutan, nggak tahu bahwa ternyata ini membawa dampak yang baik untuk kedepannya. Nah ini perlunya untuk di maintenance atau maintenance-nya harus baik. Olahraga apakah sampai usia nanti itu, dan olahraga yang baik lah ini mungkin salah satu tips ya. Olahraga yang baik tidak hanya kardio saja. Kardio itu kayak lari, sepedaan. Tapi usahakan apalagi yang sudah umur sudah masuk usia senja dan ke atas itu muscle weight training. Jadi latihan beban ternyata itu sangat penting, dan itu yang menjaga kalau kita ketemu orang kok awet nom, ternyata latihannya lebih banyak ke weight training. Itu penting. Itu menjaga osteoporosis, terus antioksidan dia lebih baik terbentuk dan lain-lain lah. Jadi jangan cuman terfokus olahraga kardio. Itu untuk jantung tok, tapi untuk lain-lain
Weightlifting itu akan lebih baik gitu ya. Angkat beban bukan beban hidup ya, Dok? Beban hidup otomatis ya. Karena kan itu pemicu stresor, Dok. Ya, benar. Salah satunya karena kan kalau bicara faktor resiko mungkin stres itu jadi salah satu faktor resiko untuk gangguan menstruasi. Betul. Dan bisa ke yang lain gitu. Betul, ya, Dok. dan itu orang beda-beda karena stres menurut saya belum tentu kalau terjadi pada orang lain belum tentu itu suatu stres. Jadi itu tergantung sebenarnya orang bagaimana mekanisme dia menghadapi suatu masalah itu kalau saya bilang. Dan itu banyak menjadi faktor resiko untuk gangguan menstruasi untuk saat ini ya, Dok. Untuk betul. Faktor stres itu. Betul, betul. Baik itu mengganggu siklusnya yang mungkin sebelumnya aman-aman saja jadi bisa terganggu karena adanya stres. Jadi kalaulah stres dengan baik ya sahabat, dan olahraga itu bisa salah satu rilis stres karena hormon endorfin akan meningkat gitu ya, Dok. Terus biasanya manten-manten anyar kadang-kadang Mas saya kok kacau dok 3 bulan. Aku tanya, kamu beratmu dulu waktu nikah berapa? 3 bulan yang lalu, iya dok naik 3 kilo, 4 kilo. Ya karena habis nikah kan sama suami, ngafe, makan dan lain-lain. Olahraga ini enggak, tambah berat. Ternyata itu berpengaruh. Itu juga berpengaruh ya, karena terbanyak adalah gangguan hormonal itu tadi ya, Dok. Ya kalau bicara tentang gangguan menstruasi ini. Nah ini gangguan menstruasi ini jadi tidak bisa dilakukan deteksi dini ya, Dok, hanya untuk mengeliminir faktor resiko saja. Baik itu untuk anak-anak pun, jadi ya harus diperhatikan segala sesuatunya kalau ada perubahan, jadi langsung diperiksakan. Termasuk tadi lifestyle itu termasuk sekitarnya ya, misalnya sekitarnya perokok orang tua, bapaknya itu ternyata berpengaruh juga terhadap kesehatan reproduksi anak. Oh, itu juga Iya, betul. Atau nggak kroso nanti bapaknya suka ngerokok, ternyata setelah menikah anaknya kok susah hamil, ternyata ada masalah di salurannya. Itu karena dia terpapar dengan itu kan istilahnya radikal bebas orang merokok. Itu berpengaruh ke situ. Oh, itu efek jangka panjangnya juga ternyata. Betul. Perokok pasif itu efek jangka panjangnya kita tidak pernah tahu gitu ya, Dok ya. Betul. Oh, itu juga bisa jadi gangguan haid ya. Jadi untuk para bapak ini juga harus aware, terutama yang memiliki anak perempuan, juga harus menjaga lingkungan di sekitar anak gitu ya. Anak perempuannya itu berpengaruh juga ternyata. Dok, kalau bicara tentang gangguan menstruasi, kapan harus segera ke dokter saat mengalami hal seperti apakah, Dok? Nah, kalau memang jadi gini. Tadi kan saya sudah menyebutkan yang haid normal itu bagaimana. Kalau di luar itu selama tidak mengganggu, mungkin tidak harus cepet-cepetan. Tapi yang mengganggu misalnya haidnya berlebih sampai keluar dok kayak kutir, kutirin merongkol-merongkol. Itu segera periksakan karena satu, kalau terlalu banyak dia bisa kekurangan darah. Yang kedua harus tahu penyebabnya apa ini. Kalau ternyata penyebabnya ada sesuatu ya itu harus segera ditangani. Jadi di luar haid normal yang sifatnya kira-kira mengganggu, salah satunya tadi haidnya over sampai merongkol-merongkol, atau nyerinya parah banget sampai mengganggu aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain seharian dan 2-3 hari dikasih obat nggak hilang, itu periksakan. Ya di luar itu ya periksakan, tapi ya nggak yang susu-susu santai-santai, tapi jangan lupa diperiksakan. Betul, jadi jangan menunggu sampai 6 bulan gitu ya baru diperiksakan, kelamaan gitu ya. Berarti untuk yang keluar perokok-perokok selama itu masih di hari pertama, hari kedua itu dikatakan masih normal ya, Dok ya? Iya, selama jumlahnya enggak over banget Pak ya. Jadi kalau merongkolnya banyak dan setiap haid mesti begitu, mesti ada sesuatu. Karena kalau merongkol-merongkol mesti ada sesuatu. Either itu haidnya memang banyak atau ada sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu. Oh oke. Berarti itu juga harus diwaspadai kalau yang kadang kita merasa oh itu hal yang normal. Berarti itu sudah ada hal yang harus diwaspadai ya? Kalau keluar yang seperti sampai merongkol-merongkol atau setiap haid saking banyaknya sampai lemes. Ya ada kan ibu-ibu yang seperti lemes, pusing dok. Ada juga, ini ibu saya sendiri nih. Setiap haid beliau itu pusing terus HP-nya sampai turun. Saking banyaknya. Ternyata memang ada miom. Sehingga dicoba diobati dengan
pengennya kan enggak dioperasi, ternyata setelah diobati beberapa tahun ternyata tetap enggak bisa, akhirnya terpaksa diambil juga. Jadi itu juga harus menjadi kewaspadaan ya, Dok ya. Kadang kita ini kan masih normal 1-2 hari ada yang keluar prokol-prokol, itu kalau memang itu dirasa terjadi banyak terus, diperiksakan. jangan sampai nanti ada yang terlewat gitu. Oh ternyata minumnya sudah besar gitu ya, Dok. Itu yang ditakutkan malah akan mengganggu. Kalau sudah gede, karena pengobatan kayak pengobatan obat minum atau injeksi itu biasanya enggak mempan. Ya. Berarti ini bisa dikatakan kalau terjadi gangguan menstruasi berarti indikasi ke sebuah penyakit kah atau seperti apa, Dok? Mesti ada sesuatu kan. Kalau ada gangguan mesti ada sesuatu. Apakah penyakitnya ini hormonal? Penyakitnya itu macam-macam tadi. Makanya bisa ke hormonal, bisa ke kiste, bisa ke miom, atau bahkan ini ada yang memang ada gangguan dia enggak mens sama sekali. Diperiksa ternyata hormon prolaktinnya tinggi. Terus diperiksa lagi ternyata karena ada tumor di otak yang menekan namanya hipofise pada otak. Tumornya itu menekan sehingga mengeluarkan prolaktin sampai keluar ASI-nya padahal dia tidak sedang menyusui. Itu ternyata ada masalah di otak. Jadi larinya bisa kemana-mana. Gangguan menstruasi tidak hanya reproduksi ya, Dok? Iya kan. Ternyata, otak itu yang menghasilkan hormon, yang memproduksi hormon itu. Makanya implikasinya bisa kemana-mana, mulai yang ringan sampai yang tadi itu. Jadi kalau memang ada hal yang tidak seperti biasa berhubungan dengan menstruasi atau haid Anda, segera periksakan saja untuk lebih jelasnya gitu ya, Dok ya, supaya bisa lebih tahu. Dan kalaupun ada sesuatu hal, penangannya akan lebih tepat dan lebih cepat gitu. Jadi saya enggak nakut-nakuti loh nanti. Enggak, karena ini takut kan, semua Anda ini kan sebuah edukasi, jadi membangun awareness berkaitan dengan kesehatan. Betul. Cuman kadang-kadang kita memang harus takut dulu baru. Misalnya di media sosial ada, artis ini sakit ini karena dia enggak langsung berbondong-bondong datang untuk periksa ini ya. Langsung cari tahu. Berarti gitu ya. Ternyata emang harus takut dulu. Harus takuti dulu. Harus ditakuti dulu baru mau memeriksakan. Dok, terakhir sebagai pesan atau juga closing statement di perbincangan kita kali ini, apa yang ingin disampaikan oleh dokter berkaitan dengan tema tips untuk sahabat atau pesan sehat untuk sahabat-sahabat pesan Mercury. Sehat ya. Pesan sehat itu kalau saya harus mengetahui diri Anda sendiri. Artinya kalau sesuatu yang sudah kita anggap tidak normal tapi kita biarkan, itu kalau ada apa-apa yang salah kita. Kan banyak sekarang pembiaran dan segala macam. Jadi untuk tahu sesuatu itu tidak normal, maka kita ini juga wajib ya cari tahu segala macam ya. Wajib untuk cari tahu, sehingga penting untuk mendengarkan talk show seperti ini, buka artikel-artikel tentang kesehatan. Kadang-kadang kita cuma scroll di medsos saja sudah muncul ini. Kadang-kadang belum nyari baru ngomong sama temen, itu kok kacau, ini kok keluar di medsos haid semua ini. Kadang-kadang muncul kayak gitu. Ya, apa kita didengerin sama Google atau apa enggak tahu. Ya itu, jadi ketahui diri Anda sendiri. Apabila ada sesuatu yang tidak normal, jangan dibiarkan. Ya, minimal periksakan ke dokter. Dan apabila tidak ada apa-apa ya alhamdulillah. Tapi kalau ada sesuatu, prinsipnya kita bisa menangani lebih cepat. Seperti itu. Dan boleh mencari tahu, Dok, tapi kalau menurut saya lebih baik tanya ke ahlinya. Ke dokter, ke tenaga kesehatan, itu akan lebih baik. Boleh referensi saja, tapi untuk memastikannya datang ke dokter ya, sahabat, untuk lebih tahu dan lebih tepat lagi. Jadi dokter sekarang lebih sulit loh. Kenapa, Dok? Dibandingin dulu dokternya ngomong apa nurut, percaya. Sekarang kadang pasien saya itu sudah bawa artikel segini, bawa jurnal, dia dari Singapura, dari apa, dok ini saya sakitnya ini, dok, lo sudah tahu sakitnya, lo kenapa, karena ini, baru kita diskusi. Ini yang kadang-kadang jadi dokter diri sendiri gitu ya, dok. Nah, dokter sekarang juga enggak update ilmu, kita juga enggak tahu dan enggak bisa menangani karena penyakit juga berkembang. Betul. Dengan perkembangan era digital ataupun juga perkembangan seperti sekarang ini ya, sahabat, boleh Anda mencari tahu untuk referensi, tapi untuk memastikan akan lebih baik ke dokter atau orang yang lebih ahlinya lagi, sahabat, karena menjadi dokter itu susah dan lama.
Baik, terima kasih Dr. Hendra S. Ratsmawan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi sudah hadir, sudah memberikan kita banyak edukasi dan informasi seputar gangguan haid ini. Dan untuk Anda sahabat yang tertinggal perbincangan seputar gangguan haid ini, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Dan ikuti terus perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan di setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.